Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Muawanah Palapa Bandar Lampung yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidupnya selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya utang segera dilunasi. Amin. Mudah-mudahan yang belum punya menantu segera punya menantu. Ya. Mudah-mudahan yang belum punya cucu segera punya cucu. Ya. Mudah-mudahan yang belum punya anak yang mau jadi kader ulama itu mudah-mudahan ada ya. Di antara cucu ibu, mungkin anak sudah terlanjur tua Bu ya. Waduh Ustadz, anak saya sudah terlanjur tua. Ya udah cucu lah. Diusahakan ada cucu yang satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja yang jadi ulama. Ya. Misalnya cucunya 10, satu untuk jadi ulama. Masa nggak bisa? Ya. Yang penting disekolahkan di sekolah yang mengarah kepada ulama itu loh. Jangan disekolahkan ke sekolah yang mengarah hanya kepada dunia saja. Cita-citamu mau jadi apa? Pilot. Mau jadi apa? Insinyur. Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Polisi. Ya, jadi jangan yang ke situ. Yang ke situ boleh, boleh. Tapi mbok iyao dari 10 cucu itu ada satu yang dipersiapkan untuk jadi ulama. Ya, hafal Quran 30 juz. Mulai dari TK-nya sudah TKIT Islam terpadu, SD-nya SDIT Islam terpadu. Nanti lulus SD sudah mondok. Kalau mondok bingung-bingung ke tempat anaknya Ustadz. Ya. Di ATQIA, Akademi Tahfidz Quran dan Bahasa Arab. Di Way Jepara, Lamtim. Ya. Way Jepara Lamtim. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, di tempat lain silakan. Mau di Bogor, di Bekasi, di Metro, di apa Banjaragung, Jatiagung, Lamsel. Mau di Solo, di Magetan silakan. Ya. Nah itu usahakan Bu ya, ada cucu yang siap jadi ulama. Karena ulama ini jarang Bu, yang banyak baru, ya. Lama apa jarang, yang banyak baru, ya. Nah makanya insinyur sudah banyak, profesor sudah banyak, dokter sudah banyak, ya. Ulama yang betul-betul pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham, mata uang emas dan mata uang perak, tidak.
Nabi meninggal mewariskan al-ilmu. Al-ilmu, ilmu, ya. Alhamdulillah pada siang hari ini cerah Bu ya, langit cerah karena sudah masuk awal musim kemarau. Tandanya apa? Tandanya anginnya sudah mulai agak kencang, ya, agak kencang sehingga yang gentengnya pakai seng biasanya bunyi itu, gelondang, 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 gitu ya. Kemudian lantainya sudah mulai kotor, banyak debu karena angin kencang, ya. Dan nyari awan sudah agak susah Bu. Tuh, langitnya nggak ada awan, langitnya biru, ya biru. Jadi anginnya cukup kencang. Ini tanda-tanda awal kemarau. Alhamdulillah. Kemarau, alhamdulillah. Musim penghujan, alhamdulillah. Ya, jangan mengeluh, jangan. Ibu-ibu, saya masih membahas tentang adab-adab safar. Ternyata adab safar ini ada 45, Bu. 45 adab safar. Kok banyak amat ya Ustadz? Saya bisa memahami. Mengapa 45 dan mengapa cukup banyak? Karena safar itu separuh kehidupan. Kenapa saya katakan separuh kehidupan? Manusia hidupnya itu kan cuma dua Bu. Kalau nggak di kampung sendiri, di kampung orang lain. Ketika di kampung sendiri namanya mukim, ya mukim. Ketika di kampung orang lain namanya safar. Cuma dua kehidupan kita Bu. Kalau nggak mukim, safar. Tentu yang dimaksud safar di sini adalah perjalanan yang cukup jauh ya, jauh. Apalagi kalau ibu-ibu kan harus ada mahram kan Bu, harus ada teman mahram yang tidak boleh nikah ya, namanya mahram. Lelaki yang tidak boleh nikah sama ibu, ya mahram. Mahram itu berarti kan kalau ibu melakukan perjalanan 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu jauh apa dekat Bu? Jauh dong. Kalau misalnya dari sini ke Unila, dari sini ke Teluk, dari sini ke Panjang, dari sini ke Kemiling, safar bukan? Bukan, ya, bukan safar. Itu masih kampung kita, ya. Ibu masih bisa ngomong Lampung, ya. Gegoh gawuh, piro igono, nah segala macam bisa, ya. Wat-wat gawuh masih bisa, ya. Bahkan kita bersyukur Bu, ada NKRI ini Bu, bersyukur. Terlebih-lebih lagi kita bersyukur ada namanya Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu kita bersyukur Bu. Kalau nggak ada Sumpah Pemuda, ibu pergi ke Jawa bingung, ibu pergi ke Aceh bingung, ibu pergi ke Papua bingung, ibu pergi ke Kalimantan bingung. Kenapa? Nggak bisa ngerti bahasanya. Ibu yang orang Minang tahu-tahu ketemu piye opo harap opo jaluk piro, nggak ngerti, ya. Alhamdulillah dengan satu bahasa, catat ini Bu, catat, dengan satu bahasa maka kita pergi kemana saja selama masih wilayah NKRI. Di situ kita tidak perlu rasa khawatir dan takut. Kenapa? Gunakan bahasa Indonesia. Ketemu orang Aceh pakai bahasa Indonesia, nyambung, nyambung. Ketemu orang Minang pakai bahasa Indonesia, nyambung. Ketemu wong Jawa pakai bahasa Indonesia, nyambung. Ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia, nyambung. Ketemu orang NTT, Flores, Maluku,
Irian, oh Irian, Papua ya Bu ya, Papua. Kalimantan, Dayak, pakai bahasa Indonesia, nyambung. Nyambung Bu. Kecuali yang betul-betul orang pedalaman. Ya. Orang jadul, orang pedalaman, nah itu mungkin nggak bisa bahasa Indonesia Bu. Dan itu sekali dua kali pernah saya jumpai waktu di Arab Saudi, ketemu orang diajak bahasa Indonesia nggak bisa, padahal orang Indonesia. Karena apa? Karena memang orangnya orang jadul, orang zaman dulu, mungkin lahirnya tahun 20 kali ya, tahun 20. Kan Sumpah Pemuda tahun berapa itu Sumpah Pemuda Bu? Sumpah Pemuda itu kalau nggak salah tahun berapa lah ya? 28 Oktober tahun. Nah, orang-orang yang jadul dan rumahnya di pedalaman nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya maklum Bu ya. Tapi kalau yang orang-orang ya kelahiran tahun 30 ke sini ya, kemudian hidupnya ya nggak pelosok betul, pasti bisa bahasa Indonesia, pasti. Nah, kita bersyukur Bu, kita bersyukur berbahasa satu bahasa Indonesia. Saya membayangkan Bu ya, kalau dulu nggak ada Sumpah Pemuda, saya ke Riau bingung, mau bahasa apa? Orang Tegal napak, pergi ke Jawa Barat bingung, ayo naon sia, ayo naon, nah, bingung kan, dibilangin ayo naon ya. Orang Jawanya, orang Tegalnya menjawab, aku mene pengen mangan ya, nggak nyambung ya. Orang Jawanya bilang aku merene pengen mangan, orang Sundanya aya naon, nggak nyambung, nggak nyambung Bu, nggak nyambung. Tapi dengan bahasa Indonesia, saya kesini mau cari makan. Ada apa? Sini. Mangga calik, ya, mangga calik. Ya, baik Bu. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa kita harus bersyukur, ya. Ada namanya Sumpah Pemuda, ya. Ini bukan masalah remeh Bu, penting. Nah, kecuali kalau Ibu sudah keluar dari NKRI, misalnya Ibu haji atau umroh, nah itu baru bingung. Ya kan? Asing semua kan Bu. Ketemu orang Cina, ketemu orang Turki, ketemu orang Mesir, ketemu orang Yaman, ketemu orang Irak, ketemu orang India, Pakistan. Ah, baru situlah baru bengong. Ah gitu, karena negara asing. Tapi kalau masih di Aceh, masih di Maluku, masih di Dayak, tenang Bu, tenang ya. Maka kalau Ibu ke luar negeri, umroh atau haji, ya lebih bagus kalau bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Arab, lebih bagus. Ya, sehingga Ibu bisa berkomunikasi dengan orang Timur Tengah, bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri. Karena apa? Karena Ibu bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa Arab. Dua lah tuh. Kalau nggak Inggris, Arab. Kalau nggak Arab, Inggris. Ya, Ustadz saya nggak ngerti semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak wajib kok. Nggak wajib. Ya. Baik. Adab ini ada 45 karena mengapa adabnya banyak? Karena memang orang safar itu adalah setengah kehidupan. Artinya hidup kita itu hanya ada dua. Kalau nggak di kampung sendiri, di kampung orang lain. Ya. Nah, coba Bu, saya akan bacakan semua Bu ya. Tapi belum diterangkan, belum diterangkan. Satu, niat yang baik. Ya. Setiap yang mau safar, mau pergi jauh, mau pergi lama, jauh lama, harus punya niat yang karena mencari ridho Allah. Yang kedua, tidak bersafar untuk maksiat. Ya, ketika Ibu mau pergi jauh, tujuannya adalah tujuan yang tidak dimurkai Allah. Ya,
haji boleh, umroh boleh, silaturahmi kepada keluarga. Kalau bahasa Indonesianya mudik, mudik ya boleh ya. Mencari ilmu, mondok, belajar, mulazamah boleh ya. Mencari rezeki yang halal, dagang, mencari barang yang murah, yang halal dijual lagi di bambu kuning boleh ya. Yang ketiga, melakukan istikharah ya, istikharah. Berdoa kepada Allah, minta agar yang mau kita kerjakan ini dimudahkan, dilancarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bermusyawarah ya. Harus musyawarah dengan orang tua, dengan suami, dengan kakak, dengan adik ya, musyawarah. Yang kelima, melunaskan semua hak manusia. Nek iso kalau bisa mau safar itu, apalagi safarnya lama safarnya dan jauh, kalau bisa utang-utang lunas ya. Kalau kita ternyata nggak kembali, kalau kita langsung kembali ke pangkuan ilahi ya, kembali kepada Allah, tidak ke kampung halaman lagi, tinggal beritanya saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Maka kita sudah aman karena utangnya sudah lunas. Yang keenam, wanita tidak bersafar kecuali disertai mahram ya. Wanita tidak safar kecuali disertai mahram. Yang ketujuh, meminta izin kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup, harus minta izin orang tua. Kenapa? Karena jangan sampai orang tua tidak mengizinkan. Jangan sampai orang tua tidak ridho. Ya. Kenapa? Karena orang tua itu sangat kangen dengan anaknya. Jangan sampai karena ibu pergi jauh lama, orang tuanya ingin ketemu susah. Ustadz sekarang kan sudah modern, ada ini, ada apa namanya, video call. Oh beda bu, beda. Video call sama ketemu langsung beda ya. Kalau menganggap sama berarti kita gila bu. Sama aja Ustadz, oh berarti gila kita. Ya gila lah. Lihat gambar sama ketemu langsung dengan orangnya beda. Ketemu langsung bisa cium tangan, ya kan? Cium tangan. Ya. Bisa pelukan. Gambar orang iso paling yang dicium. Nah, itu ya. Jadi beda, Bu. Beda. Jangan dianggap sama, Bu ya. Ketemu langsung dengan lewat video call jangan bilang sama. Kalau sama berarti kita gila. Sehingga perlu izin orang tua. Yang kedelapan, berwasiat, terutama apabila kekayaan kita banyak, berwasiat ya. Ditulis saja, tulis. Yang tanah sebelah sana untuk anak nomor 1, yang tanah sebelah sana untuk anak nomor 2, yang ruko di sini untuk anak nomor 3, yang ruko di sini untuk anak nomor 4. Rumah ini yang saya tinggali sekarang untuk anak terakhir. Wasiat. Kemudian tanah yang luas sana untuk yayasan pondok pesantren. Wasiat. Ya. Yang kesembilan, menunjuk seseorang yang dapat mengurus keluarga yang ditinggalkan. Menunjuk seseorang yang dapat mengurus keluarga yang ditinggalkan. Apalagi kayak haji Bu ya, haji 40 hari kan Bu ya. Haji 42 hari. Itu harus ada yang diberi amanat untuk mengurus keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan itu bisa istri, bisa anak, bisa cucu, ya. Harus ada yang ngurus makannya, minumnya, sekolahnya, dan lain-lain. Yang ke-10, meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi keluarga yang ditinggalkan diberi nafkah. Ini untuk makan 2 bulan. Ini untuk makan setahun. Ya harus jelas. Jangan, nih, jangan nih aja, jangan. Harus ada keterangan. Untuk makan berapa bulan ini?
Orangnya nih aja, tahu-tahu perginya 5 tahun. Ya, harus jelas. Ini untuk makan 2 bulan. Nanti bulan ketiga tak kirim lagi. Bulan kelima tak kirim lagi. Bulan ketujuh tak kirim lagi. Pokoknya saya akan kirim untuk makan setiap 2 bulan. Meninggalkan nafkah. Yang ke-11, mempersiapkan diri dan bekal dengan harta yang halal. Setiap orang yang safar harus bawa fulus, bawa bekal. Bekalnya itu harus dari uang yang halal. Jangan uang hasil korupsi, jangan uang hasil begal, jangan uang hasil nyopet atau uang hasil menzolimi orang. Ya, memeras orang, memeras. Bawalah harta yang halal. Yang ke-12, membawa uang yang cukup. Hampir sama sih Bu dengan 11 ya. Tapi kalau yang 11 itu penekanannya adalah halal, ya. Penekanannya adalah halal. Jangan membawa uang hasil korupsi. Korupsi 1M habis itu umroh. Itu malaikat ketawa itu Bu, ya. Malaikat ketawa, ya. Dia kira dengan umroh itu korupsinya lunas kali. Lunas, aman. Enggak Bu, enggak lunas, enggak aman. Enggak. Dia masih tetap harus mempertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Karena itu sama saja dengan uang curian, ya. Jadi yang nomor 11 bawa bekal yang halal, yang nomor 12 membawa uang yang cukup, ya. Jangan sampai kita mau pergi tangan kosong. Nah, itu nanti di jalan jadi pengemis, ya kan? Iya dong, jadi pengemis. Orang perginya tangan kosong, ya. Yang ke-13 mengundi di antara istri. Ini untuk suami yang istrinya lebih dari 1, ya. Untuk suami yang istrinya dari 1 diundi. Siapa yang akan diajak pergi, diundi. Zainab, Zainab ikut, ya, diundi. Ani ikut, diundi. Ya, pokoknya diundi lah, ya. Itu yang istrinya lebih dari 1. Yang berikutnya bersafar dengan teman-teman yang solih, ya. Jadi kalau kita bersafar sebaiknya ada teman minimal 1 lah, ya. Kenapa harus ada teman? Nanti bisa jadi saksi Bu. Kalau ada apa-apa di jalan, misalnya di jalan ada peristiwa apa, nanti kan jadi saksi, ya, jadi saksi. Tapi kalau sendirian, kemudian tahu-tahu mati, nggak ada saksi, ya, nggak ada saksi. Tapi kalau berdua bisa jadi saksi. Oh ya, peristiwanya begini, supirnya ngebut, supirnya diingatkan nggak mau, supirnya mabok. Nah, ada saksi yang ikut berbicara. Jadi bawalah teman yang soleh. Kalau laki-laki teman yang soleh, kalau perempuan ya teman yang solihah, ya, teman yang beriman. Ya. Yang ke-15, hendaklah teman tidak kurang dari 3 orang. Hendaklah teman tidak kurang dari 3 orang. Nah, jadi artinya dalam kita safar itu kalau bisa memang berjamaah Bu, ya. Pergi berjamaah itu enak. Ya, misalnya 3 orang. Tidak kurang dari 3 orang. Berarti kalau 2 kurang Bu ya, 2 kurang. Ya. Tidak kurang dari 3 orang. Enak kalau 3, ya. Mungkin yang satu punya usul ini, yang satu punya usul ini, yang satu punya usul ini. Nanti misalnya, Mas, kita ini mau makan di mana ya? Oh, kita makan di rumah makan Padang aja, kata si A. Kata si B, jangan di warteg aja. Kata si C, nggak usah, di kaki 5 aja, apa warung tenda. Yang satu bilang, jangan di warung tenda, kita masak sendiri. Nah, masak sendiri, kita mampir ke masjid, kemudian pinjam kompor, pinjam ini, masak. Nah, nanti kan diputuskan sama Amir Safar. Amir itu ketua Bu, Amir itu ketua. Amir Safar berarti ketua perjalanan. Begini aja.
usul saya tampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya putuskan bahwa kita makan di warteg. Nah, diputuskan di warteg. Alasannya apa? Menghemat waktu. Yang kedua murah. Yang ketiga bersih. Ya, menghemat waktu, murah, bersih. Nah, yang ketiga variasinya banyak. Ada telur asin, ada telur mentah, ada telur puyuh, ada telur apa itu? Telur yang coklat-coklat itu, Bu. Rendang ya? Apa? Pindang. Telur pindang. Telur pindang. Jadi telurnya itu warnanya coklat. Ya. Ada telur asin, ada telur pindang, ada telur puyuh, ada telur dadar, ada telur ceplok, lengkap. 5 macam jenis telur, ya. Nah, itu kalau orangnya banyak enak, Bu. Kita minta pendapat kan, Bu. Kalau misalnya sendirian, ya paling suka-suka gua aja lah. Nah, ya. Yang ke-16, mendoakan keluarga dan karib kerabat yang ditinggalkan, ya. Karib kerabat dan keluarga yang ditinggalkan didoakan. Ya, mudah-mudahan kamu tetap beribadah kepada Allah, ya. Misalnya bapak ibunya mau safar, mau haji, katanya mau haji. Nah, kamu jangan lupa 5 kali sehari sholat 5 waktu. Jangan lupa nak, habis maghrib ngaji, habis maghrib membaca Al-Quran. Kemudian pagi sekolah yang rajin, kemudian kerjain PR-nya, kemudian kurangi nonton apa itu, game. Ya, jadi apa namanya, memberikan pesan sekaligus mendoakan. Mudah-mudahan kalian semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yo, salaman, salim. Berangkat. Ya. Nomor 17. Menunjuk seorang pemimpin bagi rombongan. Nah ini ya, Bu, namanya Amir Safar. Kalau rombongan haji namanya Amirul Hajj, ya. Amirul Hajj. Amir itu pimpinan. Pimpinan rombongan haji. Biasanya Amirul Hajj itu adalah Menteri Agama, ya, Menteri Agama. Jadi Menteri Agama itu setiap tahun itu naik haji, Bu. Ya, naik haji. Kenapa? Karena dia sebagai Amirul Hajj. Yang ke-16, 17, 18, senantiasa mentaati pemimpin. Ya, jadi kalau sudah diputuskan makan di warteg, ya sudah nurut. Jangan aduh, pemimpin gua itu nggak adil, masa makan di warteg. Enakan di Padang dong, biar terang. Padang kan terang, ya, Padang. Jadi taatlah sama pemimpin. Seorang pemimpin adalah bermusyawarah dengan anggota rombongan, ya. Tadi kan, Bu, sudah bermusyawarah. Coba mas-mas kumpul. Kita mau bermusyawarah nih. Kita sebaiknya makan di mana? Mau makan Padang, warteg, warung tenda, pinggir jalan, pakai gerobak. Satu lagi, masak di masjid. Wah, ternyata dia setelah semua pendapat ditampung, diputuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan di warung Tegal, warteg. Ya. Musyawarah. Yang ke-20 adalah seorang pemimpin berlaku lembut kepada anggota rombongan. Ya, jadi pemimpin nggak boleh galak-galak, nggak boleh, lembut, ya. Misalnya, kamu sakit ya? Oh ya, sini tak pijit. Ya, pijit, ya. Kamu sakit ya? Ya kalau gitu, kamu nggak kuat AC? Iya nggak kuat AC. Oke, AC-nya kita matikan ya. Kita matikan. Coba yang suka AC, tolong sabar ya. Yang suka AC, sabar. Ini ada kawan kita yang sakit karena dia takut sama AC. AC-nya matikan ya. Ya, jadi lemah lembut kepada anggota. Ya, sehingga anggota yang suka AC juga puas, anggota yang anti AC juga puas. Karena pemimpinnya lemah lembut. Tapi kalau pemimpinnya galak, tidak bisa. Pokoknya harus nurut saya.
Sekarang harus pakai AC. Lu mau mati mau sehat terserah. Nah, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, pemimpin rombongan harus lemah lembut. 21, safar pada hari Kamis. Jadi disunahkan safar itu hari Kamis. Bukan berarti hari lain nggak boleh, boleh. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad boleh. Tapi kalau mulainya hari Kamis dengan niat, ya Allah saya mau ngikutin sunnah Nabi, mau hari Kamis, nah, itu malah dapat pahala bu. Safar mulai hari Kamis. 22, keluar pagi-pagi untuk bersafar. Jadi bersafar itu bagusnya keluar pagi-pagi. Ya, kenapa? Ya namanya pagi itu kan matahari sehat bu ya, matahari pagi kan sehat. Kemudian habis itu kan pemandangan terang, sehingga hal-hal yang menakutkan hilang kan bu, hilang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang serem menakutkan nggak ada. Karena apa? Terang kok, terang, kelihatan semua. Itu pohon, itu pelang, itu rumah, itu awan, itu hujan, kelihatan kan bu. Yang ke-23, memilih transportasi yang cocok, ya, memilih transportasi yang cocok. Apakah mau naik bis umum, apakah mau kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi harus rental, harus nyewa sopir, ya, harus ada montir. Montir perlu bu, montir. Supaya apa? Supaya kalau di tengah jalan mogok bisa dibetulin. Mogok ini. Tenang. Kita cek dulu. Oh, kabelnya putus. Nah, itu gara-gara ada montir. Kalau nggak ada montir, kok nggak jalan ya? Bingung. Ya. Kalau ada montir, tenang. Kita buka kapnya kita buka. Wah, putus. Keluar asap. Berarti ganti kabel. Nah, itu ya bu. Jadi pilih transportasi yang cocok. Kalau memang sudah sepakat dengan bis umum, ya bis umum. Ya. Bis umum, bis malam. Kalau memang mau mobil pribadi, semuanya ada plus minusnya. Ada plus, ada minusnya. Mobil pribadi ada plusnya, ada minusnya. Bis umum ada plusnya, ada minusnya. Ya, silakan dipertimbangkan. Baik dari segi biaya maupun dari segi kelancaran. Ada kawan-kawan saya yang kalau pergi ke Jawa nggak mau naik pesawat bu, nggak mau. Dia bawa mobil sendiri. Ya. Padahal dia kaya. Kalau naik pesawat gampang. Kenapa alasannya? Alasannya kalau naik pesawat nanti kalau sudah sampai di Jawa kita bengong gini. Kenapa? Karena di Jawanya dia jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, ya. Tapi kalau bawa mobil sendiri bisa bebas, mau ke Malioboro, mau ke Parangtritis, mau ke Masjid Raya di Solo, bebas kan? Bawa mobil sendiri kan? Mau ke tempat mertua, mau ke tempat orang tua, mau ke tempat kakak, adik, gampang karena mobil sendiri. Nah itu. Jadi tidak harus, pokoknya harus pakai pesawat. Ini orang kaya duitnya banyak. Bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Tapi ada plusnya, ada minusnya. Ya. Nah kalau haji atau umroh sebaiknya naik pesawat. Ya. Kalau naik mobil sendiri, ya insya Allah gempor. Tahu gak gempor bu? Gempor itu ya capeknya luar biasa lah bu. Masa ke Saudi naik mobil? Bisa nggak Ustadz? Bisa. Cuma kan luar biasa. Capeknya luar biasa. Pesawat saja yang 10 jam bu pesawat. Pesawat saja yang 10 jam itu capeknya luar biasa. Ya. Capek masuk angin, pegel, kram, ngantuk. Capek masuk angin, pegel, kram, ngantuk.
apalagi naik mobil sendiri. Ya, bukannya nggak bisa ke Arab Saudi naik mobil, bisa. Ustadz apa kecemplung laut? Ya pas ada laut naik kapal dong. Pas ketemu laut naik kapal, ya. Nah, nanti sampai di darat naik mobil lagi. Ya, artinya mobilnya naik di atas kapal, semacam kapal feri lah, ya, semacam kapal feri. Oke. Memilih transportasi yang cocok. Yang 24 doa keluar rumah, ya. Membaca doa keluar rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, ya. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi kita bersafar itu dengan kekuatan dari Allah. Yang ke-25, doa berkendaraan. Doa naik kendaraan. Baik kendaraan itu kuda, himar, becak, sepeda, kereta cepat, kereta lambat, ya, kapal api, kapal salju nggak Bu ya? Kereta api, kereta yang tidak berapi. Kereta yang tidak berapi ada Bu, namanya kereta listrik, ya. Jadi kalau kereta api itu kan pakainya diesel Bu ya. Kalau yang kereta listrik ya jalannya biasanya nggak bersuara Bu. Yang ke-26 doa bersafar. Nah ini beda Bu. Beda Bu, ada 3 macam doa Bu. Ada 3 macam doa. 1, doa keluar rumah. Ya, keluar rumah. Celuk. Ya. Asal kita sudah lewat pintu rumah kita, kaki kita sudah keluar dari pintu rumah kita, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pas kita naik kendaraan, mobil, kereta, pesawat, baca doa. Baca doa. Pas kita di perjalanan, baca doa. Ada 3. Doa safar, doa keluar rumah, dan doa berkendaraan. Ya. Nomor 27. Berzikir ketika mendaki dan menurun. Jadi kalau jalannya itu naik nanjaku, naik gini, kita membaca apa? Allahu Akbar Bu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita naik. Pas turun, Subhanallah. Subhanallah. Ya. Karena ketika turun kita akan melihat pemandangan yang indah banget. Ya. Indah banget ketika turun. Ya. Ibu yang sudah pernah ke Puncak Bogor, ibu yang sudah pernah ke Liwa, ya. Ibu yang sudah pernah ke Malang, Batu Malang, yang sudah pernah ke Tawangmangu, itu kalau pas bisnya turun, Masya Allah, pemandangannya indah banget, ya. Yang cemara, ya. Yang sehingga ada lagunya kan Bu, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, ya kan? Indah Bu. Ah kalau nanjak kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Karena nanjak itu kan pakai tenaga Bu ya, pakai tenaga. Sehingga kita ingat bahwa Allah yang maha besar. Yang ke-28 saling bekerjasama di antara musafir. Jadi di antara rombongan itu harus kerja sama, jangan egois ya. Bawa apel makan sendiri, makannya nyumput lagi, makanya ditutup begini. Ya bagi-bagilah, mau bawa apel, mau bawa kuaci. Tahu Bu kuaci Bu? Kuaci. Mau bawa kue pukis. Soal doyan atau tidak itu urusan dia, yang penting ditawari dulu. Ayo Mas, ini ada pukis.
ada pukis. Ya. Tahu-tahu pukisnya langsung disikat habis, alhamdulillah. Ya, berarti kita telah beramal, ya, membahagiakan teman-teman sesama musafir. Bawa pukis 10 langsung habis, ya, karena memang teman-temannya pada kelaparan semua, ya. Jadi bekerja samalah, bekerja sama. Baik bekerja sama ngangkat barang, mungkin ada barang yang berat Bu ya, ada koper yang berat. Ya, apalagi ada yang lansia, jenggotnya putih. Ya, mestinya ayo gotongan. Yuk angkat barang-barang yuk. Jangan, biarinlah biar dia KO. Jangan. Harus bekerja sama mengangkat barang. Kalau ada kawannya yang kecopetan, kehilangan, berusaha mencarinya, berusaha lapor ke polisi, dan berusaha untuk bersedekah. Nih Mas, kamu tadi kecopetan berapa juta? Kecopetan 1 juta, ini saya nyumbang. Ya nyumbangnya seikhlasnya, bisa 100.000, bisa 500.000, terserah seikhlasnya. Yang jelas biar dia tidak terlalu sedih karena habis kecopetan dompet. Ya, pokoknya kerjasama Bu, kerjasama dalam segala hal. Ya. Kalau bawa nasi uduk ya bagi-bagi. Mas saya bawa nasi uduk cuma 2. Ayo kita makan bareng-bareng. Yuk bareng-bareng. Nasi uduknya kita gelar bareng, kita gelar. Makan bareng-bareng. Ya bareng-bareng ya. Kerjasama. Yang berikutnya istirahat di tengah perjalanan. Ya. Jadi namanya perjalanan itu kan jauh Bu ya. Jauh maka perlu yang namanya tempat rehat, istirahat. Boleh di masjid, di rumah Allah, boleh juga di hotel. Kalau istirahatnya malam di hotel, atau istirahat sementara di rest area. Ya. Insya Allah kalau ibu umroh atau haji, ketika naik bis dari Madinah ke Mekah, biasanya nanti di tengah jalan berhenti. Berhentinya itu ya di rest area, ya. Cuma rest area di Arab dengan rest area di Indonesia beda Bu, beda. Kalau rest area di Arab itu bersih banget. Kemudian anginnya kencang Bu, anginnya itu kencang tuh angin. Jadi baju ini, jadi baju itu kayak bendera Bu. Anginnya kencang. Ya mungkin pas waktu itu saya alami begitu ya. Mungkin nggak setiap hari kali ya, mungkin nggak setiap hari. Tapi yang jelas anginnya kencang. Terus kalau di Indonesia kan banyak pedagang kuliner Bu ya, kuliner banyak kan di Indonesia. Mulai dari soto kikil, babat, ya, soto kudus, sampai ayam bakar, pempek, model, tekwan, ya, lengkap lah pokoknya. Kalau di rest area di Arab Saudi atau di Arab, nggak ada Bu kuliner Bu, nggak ada. Ya kalau supermarket ada, coba ya isinya ala kadarnya aja, jajan-jajan kering, ya, model-model biskuit lah, ya. Kalau yang makanan basah kayak di kita, bakso, seblak, mie ayam, cilok, itu nggak ada, ya ada. Tapi yang jelas di rest area itu tujuannya adalah istirahat, ya. Tujuannya bukan makan, bukan. Istirahat, mendinginkan mesin, melemaskan otot-otot, ya. Ya kan? Namanya istirahat. Syukur-syukur ada masjid, ada karpet, bisa geletak sebentar. Ya. Kalau di rest area di Arab, masjidnya besar Bu, besar masjidnya, besar. Terus toiletnya bersih. Kalau rest area di Indonesia kayaknya masjidnya nggak begitu besar, kemudian kadang-kadang agak-agak bau gimana gitu loh, ya. Di tempat wudhunya atau tempat toiletnya.
Yaitu sekedar perbedaan antara rest area di Arab dengan di Indonesia. Yang ke-30, doa singgah pada suatu tempat. Jadi kalau kita mampir di suatu tempat, Bu, singgah, yang tempatnya itu tempat asing, kita juga deg-degan juga. Aman nggak ya di sini? Aman nggak ya? Ada harimau nggak ya? Ada monyet nggak ya? Kalau kita singgah di suatu tempat, maka baca doa. Ada doanya, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika. Jadi bacaannya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya kira Ibu sudah bisa ya, Pak. A'udzu, aku berlindung, ya. A'udzu, aku berlindung. Bikalimatillahi tammah, berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna, ya. Min syarri, dari kejahatan. Min syarri, dari kejahatan. Kejahatan apa? Ma khalaq, apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk itu kan macam-macam, Bu. Makhluk itu bisa garong, bisa pencoleng, bisa copet, bisa penipu, bisa juga harimau, macan, singa, gajah, monyet. Itu semuanya adalah ma khalaq. Itu makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nomor 31, berkumpul ketika singgah untuk beristirahat. Jadi ketika singgah itu kumpul, jangan mencar, Bu. Aku ke bawah dulu ya, aku ke atas dulu ya, aku ke utara dulu ya. Tahu-tahu ada yang diterkam harimau. Ya. Jadi kalau istirahat kumpul bareng-bareng, ya. Insya Allah kalau kumpul bareng-bareng, monyet yang mau dekat takut, Bu. Harimau juga takut. Itu ada wali Allah, ada ulama. Nggak berani monyetnya, nggak berani dekat. Kalau kita mencar jauh-jauh, Bu, di sana bagus ya, aku ke bawah dulu ya, aku ke bawah dulu. Di sana bagus, aku ke atas dulu ya. Mencar-mencar, akhirnya hilang. Hilangnya itu bisa kesasar, bisa juga digondol gorila itu serem, Bu. Gorila itu serem, ya. Nah, jadi kumpul, mangan orang mangan, kumpul, ya. Makan tidak makan, kumpul. Yang berikutnya, tidak mengambil tempat untuk istirahat di tengah jalan. Jadi kalau mau istirahat itu jangan di tengah jalan, nanti ketumbur mobil, ketumbur kendaraan. Jadi kalau mau istirahat ya agak minggir, cari yang ada agak lapang. Agak lapang itu bisa rumput, bisa sawah, bisa di bawah pohon yang rindang. Pokoknya ngumpulnya jangan di tengah jalan. Nomor 33, menjadikan waktu safar banyak dilakukan pada malam hari. Menjadikan waktu safar banyak dilakukan pada malam hari. Jadi kan tadi berangkatnya dari rumah pagi, Bu, ya. Berangkatnya dari rumah pagi. Tapi nanti di tengah jalan diusahakan berjalan malam. Kenapa? Karena malam itu lebih adem. Ya, lebih adem, lebih sejuk. Lebih adem, lebih sejuk, sehingga nggak pakai AC nggak apa-apa. Sehingga hemat bensin, kan? Kalau pakai AC kan bensinnya boros, bensin boros kalau pakai AC. Nah kalau malam adem, ngapain pakai AC? Udah adem kok. Nah, jadi bisa hemat bensin, kendaraan lebih cepat, ya. Tidak silau. Kalau silau mata cepat rusak, Bu. Kalau silau mata cepat rusak, yaitu cepat terkena katarak, ya.
Maka kalau ingin matanya itu selamat dari katarak, jangan sering-sering melihat awan. Awan tuh awan. Kalau sering-sering melihat awan gitu, kerjaannya tiap hari ngelihat awan terus, nah itu khawatir itu nanti lama-lama katarak. Ya. Jadi perjalanan malam lebih enak, Bu. Nah, kemudian doa-doa ketika melakukan perjalanan pada pagi hari waktu sahur. Ya, jadi kalau perjalanannya itu sampai kepada waktu sahur, yaitu kita perbanyak istighfar. Ya. Memanfaatkan waktu dengan berzikir dan melaksanakan ketaatan. Jadi kalau ada waktu nganggur, ya kita baca zikir, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. Atau bersalawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Boleh juga dilakukan, Bu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Boleh, ya. Biar gak ngantuk. Bersalawat, berzikir, ya. Yang ke-36, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sudah. Yang ke-37, memperbanyak doa. Perbanyak doa, ya. Apalagi kalau naik pesawat terbang, kemudian pesawatnya itu turbulen, Bu. Turbulen itu pesawatnya entah nabrak angin, entah nabrak apa, pokoknya pesawatnya itu kayak bunyi begini, Bu. Gluduk-gluduk, gluduk-gluduk, gluduk-gluduk gitu, ya. Itu namanya turbulen. Nah, itu banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan, ya. Kemudian bersegera untuk kembali, ya. Kalau memang keperluannya sudah selesai, ya sudah cepat pulang. Jangan aku akan berkelana sampai mati. Jangan, ya. Kalau sudah selesai pulang. Dan yang berikutnya membawa hadiah untuk keluarga. Jadi termasuk sunnah, Bu, pulang safar membawa hadiah. Membawa hadiah untuk keluarga. Yang ke-40, tidak pulang ke rumah pada malam hari, kecuali sudah calling-callingan. Ya. Mah, aku nanti malam pulang jam 10. Nah, sudah calling. Tapi kalau belum calling, terus mendadak tahu-tahu malam hari jam 1. Nah, itu nggak boleh. Ya. Termasuk dilarang sama Nabi. Nabi SAW telah melarang seorang laki-laki pulang ke rumahnya pada malam hari sepulang safar. Jadi pulang tengah malam nggak boleh, ya. Kecuali sudah ngasih tahu sebelumnya, Dek, ini kayaknya Papa pulangnya sampai jam 1 deh. Soalnya ini di Bakauheni ini macet, di Merak macet. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau belum ngasih tahu, ujuk-ujuk, dur, bukain. Wah, itu nggak boleh, ya. Mengabarkan kepada keluarga tentang kepulangannya, ya. Syukur-syukur bisa mengabarkan, baik lewat WA, baik lewat telepon, ya, mengabarkan. Kemudian 42, menyambut musafir ketika ia kembali. Jadi musafir yang pulang perlu disambut, ya. Disambutnya bukan dengan rombana, tola'al badru alaina, bukan, ya. Bukan disambut dengan ketimpringan, rombana, bukan, tapi ya disambut sewajarnya lah, ya. Paling enggak dijemput. Sampai di Beranti jam berapa? Sampai di Beranti kira-kira jam 2 malam. Wah, disambutkan. Yuk, siapa yang mau ikut? Kita nyambut tamu kita yang baru pulang haji. Nah, jadi disambut. Kemudian yang 3 lagi, Bu. 3 lagi. Memeluk musafir ketika ia kembali. Jadi ketika musafir pulang, dipeluk, Bu. Ya, dipeluk. Ya, meluk ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dong. Jangan memeluk ternyata itu orang lain yang bukan mahram, nggak boleh. Kemudian mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat sepulang dari safar. Jadi sepulang dari safar, sebelum masuk rumah itu disunahkan untuk mampir di masjid, sholat 2 rakaat. Jadi sholat safar itu bukan di awal, Bu. Catat, Bu. Catat.
Sholat safar itu bukan di awal mau berangkat, bukan. Sholat safar itu setelah pulang. Sebagai tanda syukur, ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku. Jadi sebelum sampai ke rumah, mampir dulu di masjid, sholat 2 rakaat. Ya. Yang terakhir, membuat hidangan bagi orang-orang. Ya. Jadi sepulang perjalanan jauh, lama, itu bagus juga kalau pulang motong sapi atau motong kerbau atau motong kambing, kemudian makan-makan. Bagus Bu, sunnah itu sunnah. Jadi jangan sampai pulang perjalanan jauh, diam-diam, jangan ngomong-ngomong. Itu model apa itu? Itu bukan model umat Islam. Kalau model umat Islam pulang, kalau bisa, kalau mampu, kalau punya uang, yaitu makan bareng-bareng, ya. Itu. Jadi pulang dari perjalanan jauh, apakah umroh, apakah haji, atau perjalanan apa saja, yang penting dia perginya lama Bu, lama dan jauh. Maka datang motong kambing. Nah, ada apa ini? Ini kawan kita baru pulang dari Azerbaijan. Azerbaijan. Jadi sudah saya baca semua Bu, sudah saya baca. Adapun keterangannya insya Allah di lain kesempatan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.